Dalam setiap babak sejarah manusia, selalu muncul sosok yang mengoyak keteraturan lama dan menggugah kesadaran kolektif yang tertidur. Mereka tidak datang membawa sistem, melainkan kebenaran yang mengguncang, menghadirkan cahaya dalam lorong gelap yang telah lama dihuni oleh kejumudan dan ketakutan. Musa berdiri tegak melawan absolutisme Fir'aun, Isa menyibak kemunafikan para pemuka agama, dan Muhammad menghancurkan tatanan tribal Quraisy yang menyembah berhala kekuasaan dan status. Mereka bukan birokrat ilahi yang datang untuk membentuk lembaga, melainkan pembebas yang mengembalikan manusia pada fitrahnya, berpikir, merdeka, dan beriman secara sadar. Namun sejarah manusia tidak pernah bersih dari distorsi. Setiap ajaran luhur yang lahir dalam momen keberanian, perlahan dijinakkan oleh generasi setelahnya. Apa yang semula berupa seruan pembebasan berubah menjadi sistem yang membelenggu. Ajaran yang dinamis diformalisasi menjadi doktrin. Wacana yang lahir dari pengalaman eksistensial dikemas dalam hukum dan fatwa. Dan dari sinilah agama, dalam bentuknya yang institusional dan dogmatis, mulai tumbuh. Agama bukan sekadar wahyu yang turun dari langit, melainkan juga interpretasi yang dibangun dari bumi oleh manusia dengan segala keterbatasannya. Disinilah kita harus jujur mengakui bahwa apa yang hari ini kita sebut sebagai agama, lebih merupakan produk sejarah daripada salinan langsung dari Tuhan. Ia adalah hasil penafsiran, kompromi budaya, pertarungan kekuasaan, dan kadang ketakutan yang dikemas dalam jubah sakral. Pertanyaannya, jika para nabi datang untuk membebaskan manusia, mengapa ajaran mereka justru berubah menjadi sistem yang seringkali mengekang? Dan lebih penting lagi, apakah kita masih mampu mendengar suara pembebasan itu di balik dinding tebal dogma yang kita bangun sendiri? Nabi dalam makna terdalamnya bukanlah pendiri agama. Mereka bukan perancang institusi keagamaan atau arsitek sistem hukum. Mereka adalah pengganggu tatanan, perusak kemapanan yang menindas, dan suara dari luar sistem yang menggugah manusia untuk bangun dari keterikatan, baik terhadap kekuasaan, tradisi, maupun dogma. Mereka adalah pembebas, bukan penjaga pagar. Musa muncul dalam konteks perbudakan sistemik Mesir kuno, di mana manusia dianggap milik negara, dan hidup mereka ditentukan oleh absolutisme Fir'aun. Namun Musa tidak hanya datang membawa pesan teologis, melainkan seruan radikal, bahwa tidak ada yang berhak menguasai manusia selain Tuhan yang transenden. Ia bukan hanya menyelamatkan Bani Israel dari rantai fisik, tetapi juga dari rantai mental, rasa inferior, takutan, dan ketundukan pada kekuasaan duniawi. Isa Yesus datang di tengah masyarakat Yahudi yang terkekang oleh tumpukan aturan keagamaan yang membunuh kehidupan rohani. Ia menyentuh orang-orang yang disingkirkan oleh agama resmi, para pendosa, perempuan, orang miskin, dan penderita penyakit. Ia merobek kepura-puraan institusi keagamaan yang lebih peduli pada ritual daripada kasih. Bagi Isa, agama tanpa belas kasih adalah kehampaan. Ia menantang para ahli Taurat dan orang Farisi bukan karena membenci hukum, tapi karena hukum telah kehilangan ruhnya. Muhammad muncul di tengah masyarakat Mekkah yang terjerat pada struktur tribal, oligarki ekonomi, dan kekacauan moral. Ia mendobrak sistem kasta yang memuliakan darah dan marga, dan menegakkan nilai persamaan di antara manusia. Ia menyuarakan hak-hak perempuan, anak yatim, dan budak, jauh sebelum dunia mengenal konsep keadilan sosial. Pesan Muhammad adalah revolusi kultural yang menyentuh akar masyarakat, menolak status quo, dan menumbuhkan kesadaran bahwa kehormatan manusia tidak ditentukan oleh status, tetapi oleh nilai kemanusiaan dan ketakwaan. Ketiganya, Musa, Isa, dan Muhammad, tidak datang membawa kitab hukum dalam arti birokratik. Mereka membawa ruh, dan ruh ini menghidupkan manusia yang selama ini hidup dalam sistem yang mematikan. Mereka membebaskan manusia bukan hanya secara sosial dan politik, tetapi lebih dalam lagi, secara spiritual dan eksistensial. Mereka mengajak manusia untuk melihat, bukan sekadar patuh. Namun, pembebasan ini punya musuh yang sangat kuat, keinginan manusia untuk membuat segalanya pasti, terukur, dan bisa dikendalikan. Maka setelah mereka tiada, ruh itu mulai dijinakkan. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi kekuasaan daripada ajaran yang membebaskan manusia. Maka sejarah mencatat, setiap kali seorang nabi wafat, segera dimulailah proses pengamanan, pengorganisasian, dan kodifikasi terhadap ajaran yang ia bawa. Dari sinilah agama sebagai institusi lahir, not sebagai kelanjutan ruh kenabian, tetapi sebagai bentuk pembekuan terhadapnya. Setelah Musa, ajarannya ditransformasikan menjadi sistem hukum yang kompleks, tertuang dalam Taurat, dan kemudian diperluas oleh Talmud. Yang semula pembebasan dari perbudakan berubah menjadi sistem aturan yang menjerat. Apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, disentuh, dilakukan. Kaum imam dan ahli Taurat menjadi penjaga tunggal terhadap apa yang disebut kesucian, dan suara kenabian yang dulunya menggugah, berubah menjadi litani hukum yang tak bisa disentuh oleh awam. Setelah Isa, ajarannya yang penuh cinta dan penolakan terhadap hierarki duniawi dijadikan fondasi bagi gereja yang kelak tumbuh menjadi kekuatan politik dan institusional di bawah kekaisaran Romawi.
Konsili demi konsili diselenggarakan untuk merumuskan siapa Isa itu, bukan berdasarkan kesaksian rohani tetapi atas pertimbangan politik dan kekuasaan. Kepercayaan yang semula sederhana berubah menjadi kredo yang harus ditaati secara mutlak. Jika tidak, maka seseorang bisa dikucilkan, disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup oleh institusi yang mengaku mewakili kasih Tuhan. Setelah Muhammad wafat, komunitas yang ia bentuk berubah menjadi imperium. Ajaran yang awalnya bersifat lisan, mengalir dan kontekstual, mulai dikodifikasi menjadi musyaf, disusun sebagai fikih, dikunci dalam usyul, dan dipagari oleh fatwa. Ulama muncul sebagai pewaris otoritas, sementara kekuasaan politik menjadikan agama sebagai alat legitimasi. Perdebatan yang dulu sehat dan terbuka berubah menjadi wilayah terlarang. Siapa yang menyimpang akan dicap bidah bahkan kafir. Institusionalisasi agama lahir dari kebutuhan manusia untuk merapikan warisan yang besar dan kompleks. Tapi bersamaan dengan itu muncul kekuatan baru, tafsir yang dibakukan, otoritas yang tidak bisa digugat, dan sistem yang tidak boleh disentuh. Agama menjadi mesin administratif yang mengatur hidup dari lahir sampai mati. Keimanan yang dulu bersifat personal berubah menjadi kepatuhan terhadap regulasi. Dan dari sinilah muncul paradoks yang mengganggu. Ajaran yang dulunya membebaskan kini berubah menjadi struktur yang mengekang. Para pengikut Nabi, alih-alih melanjutkan semangat pembebasan, justru menjadi penjaga tembok yang memisahkan manusia dari sumber hidup itu sendiri. Setiap ajaran luhur begitu masuk ke dalam sistem, perlahan kehilangan vitalitasnya. Apa yang dulu menjadi api yang membakar ketidakadilan, berubah menjadi lilin di altar kekuasaan. Nyalanya kecil, dijaga agar tidak membakar apapun kecuali dupa dan ritual. Inilah ironi besar dalam sejarah agama. Bahwa ajaran yang lahir untuk membebaskan manusia justru dijadikan alat untuk mengendalikannya. Institusi keagamaan dengan segala struktur dan hierarkinya mulai menetapkan batas antara yang benar dan sesat, yang halal dan haram, yang beriman dan kafir. Dan batas itu ditentukan bukan oleh pengalaman spiritual atau kesadaran batin, melainkan oleh tafsir yang dilembagakan. Dogma pun lahir, sebuah kumpulan kebenaran beku yang tak boleh disentuh, apalagi dipertanyakan. Dan ketika pertanyaan tak lagi diizinkan, maka iman berubah menjadi ketakutan dan ibadah menjadi kewajiban kosong tanpa makna. Dalam kondisi ini, agama tidak lagi menjadi jalan menuju Tuhan, melainkan pagar-pagar yang memisahkan manusia darinya. Ia bukan lagi bahasa cinta, melainkan bahasa penghakiman. Dan orang-orang yang mempertanyakan atau mencari kebenaran di luar garis resmi, tidak dianggap sebagai pencari Tuhan, melainkan musuh yang harus dibungkam. Sejarah penuh dengan mereka yang dibakar, dibunuh, atau disingkirkan hanya karena mencintai Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Lebih dari itu, institusi agama sering kali bersekutu dengan kekuasaan politik, membentuk aliansi yang saling menguntungkan. Agama memberi legitimasi kepada kekuasaan, dan kekuasaan memberi perlindungan kepada agama. Dalam keadaan ini, agama kehilangan suaranya sebagai pembebas dan berubah menjadi pelayan kekuasaan. Kritik sosial dibungkam atas nama stabilitas, dan keadilan disimpan dalam kitab suci, tapi dilarang turun ke jalan. Maka yang tersisa adalah ritual tanpa ruh, hukum tanpa belas kasih, dan umat tanpa kesadaran. Manusia tidak lagi dibebaskan oleh agama, tapi justru ditakut-takuti olehnya. Mereka beriman bukan karena menemukan cahaya, tetapi karena takut pada neraka. Mereka taat bukan karena cinta, tetapi karena tekanan sosial dan ancaman hukuman. Inilah pembelengguan paling halus, ketika manusia mengira dirinya suci, padahal sebenarnya hanya sedang dikendalikan. Dan di titik ini, misi kenabian nyaris tak terdengar lagi. Ia terkubur dalam kitab yang dijaga rapi, tetapi tak lagi dibaca dengan hati. Ruh pembebasan yang dahulu membakar padang pasir, kini hanya menjadi gema samar di dinding masjid, gereja, dan sinagoga yang megah, tapi sunyi dari keberanian. Satu kesalahan besar yang terus-menerus direproduksi oleh institusi agama adalah anggapan bahwa agama mereka adalah satu-satunya representasi mutlak dari kehendak Tuhan. Bahwa apa yang tertulis di kitab suci mereka, dan lebih-lebih lagi dalam tafsir para pemukanya adalah kebenaran yang final, beku, dan tak terbantahkan. Padahal, jika kita jujur membaca sejarah dan menyelami kenyataan, agama adalah sesuatu yang senantiasa dibentuk oleh manusia, dibentuk oleh penafsiran, bukan oleh wahyu itu sendiri. Wahyu, jika ia datang dari Tuhan, adalah sesuatu yang melampaui bahasa. Ia bersifat transenden, tak terikat ruang dan waktu. Tapi begitu wahyu itu masuk ke dalam bahasa manusia, ia mulai dibatasi oleh struktur gramatika, konteks sosial, dan kapasitas pemahaman penerimanya. Maka sejak saat pertama ia ditangkap, wahyu sudah menjadi tafsir, terjemahan Tuhan dalam keterbatasan manusia. Dan disinilah letak kerentanannya. Karena setiap tafsir lahir dalam ruang dan waktu tertentu, maka ia tak pernah bisa sepenuhnya objektif, apalagi kekal. Tafsir dipengaruhi oleh budaya, politik, ekonomi, bahkan oleh ketakutan dan harapan para penafsirnya.
Maka ketika tafsir diangkat menjadi dogma dan dogma dianggap sebagai firman Tuhan, manusia sedang menyembah hasil pikirannya sendiri dan menyebutnya suci. Beragamnya mazhab dalam Islam, denominasi dalam Kristen, dan aliran dalam Yahudi seharusnya menjadi bukti yang cukup bahwa agama bukan satu, tapi banyak. Bahwa yang kita miliki bukanlah agama dari Tuhan, melainkan agama tentang Tuhan, yakni cara manusia memahami, menafsirkan, dan menghayati pengalaman ilahiyah. Dan karena itu, ia niskaya plural, nisbi, dan terus-menerus berkembang. Kesadaran ini tidak untuk melemahkan agama, melainkan untuk memanusiakannya. Karena hanya dengan menyadari bahwa agama adalah hasil interpretasi, barulah kita bisa bersikap rendah hati. Kita tidak lagi memaksakan tafsir kita kepada orang lain, tidak lagi membakar mereka yang berbeda, tidak lagi mengklaim surga secara eksklusif. Kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai sumber kedalaman dan kesadaran batin. Dan yang terpenting, kita tidak lagi takut kehilangan iman hanya karena mempertanyakan dogma. Sebab iman sejati justru tumbuh dari pertanyaan yang jujur, dari pencarian yang tak berkesudahan, dan dari kerendahan hati untuk menerima bahwa yang kita miliki bukan kebenaran mutlak, tetapi usaha manusiawi untuk mendekatinya. Setelah menempuh perjalanan panjang dari wahyu hingga dogma, dari nabi hingga institusi, dari pembebasan hingga pembelengguan, kini tibalah saatnya untuk bertanya kembali, kemana arah kita sebagai manusia beriman? Apakah kita akan terus berjalan dalam lorong sempit yang dibangun oleh tafsir masa lalu? Ataukah kita berani menengok keluar, mencari kembali cahaya yang pernah membakar padang pasir dan mengguncang istana tirani? Pemaknaan ulang bukan berarti membuang agama, bukan pula mendekonstruksi semua hal yang diwariskan. Tapi ia adalah upaya sadar untuk membedakan antara ajaran yang hidup dengan sistem yang membekukan. Ia adalah panggilan untuk kembali pada ruh kenabian, bukan dalam bentuk simbol dan seremoni, tetapi dalam keberanian untuk mempertanyakan, dalam komitmen membebaskan, dan dalam cinta yang melampaui batas-batas mazhab dan denominasi. Di dunia yang semakin plural dan terpecah, kita tidak bisa lagi menggenggam iman dengan tangan yang mengepal. Kita perlu membukanya, mengulurkan tangan, mendengar kembali bisikan kebenaran yang mungkin datang dari tempat yang tak kita sangka. Kita perlu mengakui bahwa Tuhan tak bisa dikurung dalam kitab, fatwa, atau sistem apapun. Ia hadir dalam getar hati yang tulus, dalam keadilan yang diperjuangkan, dalam kasih yang tidak mengenal batas. Inilah misi sejati kenabian yang kini diwariskan bukan kepada satu kaum tertentu, tetapi kepada siapapun yang berani menjalani hidup dengan kesadaran. Mereka yang tidak membiarkan agama menjadi beban, melainkan menjadikannya jalan pulang. Mereka yang tidak menjadikan iman sebagai senjata, tetapi sebagai cahaya yang menuntun dalam gelap. Karena pada akhirnya, tugas kita bukan menjaga agama, melainkan menjaga kemanusiaan. Agama boleh berubah, tafsir boleh bergeser, tapi panggilan untuk menjadi manusia yang merdeka, adil, dan penuh kasih, itulah yang abadi.